share screen saya di ini. Sudah, Bu. Baik ya, terima kasih. Nah, ini ya untuk cara perhitungan ini saya ambil saja dari Farmakope ya, untuk data-data ini karena biasa yang diujikan ya pengalaman sudah beberapa kali ini untuk ujian OSCE yang keluar ini adalah cara lempeng seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak berubah gitu ya. Karena biasanya memang menggunakan cara lempeng. Kalau turbidimetri nanti yang dilihat itu kekeruhan. Nah, kekeruhan selain visualisasi bisa kita baca juga dengan spektro gitu yang dibaca transmitannya ya. Nah, untuk cara lempeng di sini Anda bisa lihat ya di Farmakope itu ada data Farmakope 6 ya. Ada data di halaman 1878 ya. Nah, di situ ada data ini saya udah masukkan ya datanya. Data dari ada baku ya, kemudian ada dosis dan ada yang uji atau ini adalah sampel yang mau kita cari ya berapa potensinya ya seperti itu. Jadi untuk cara lempeng yang kita lihat adalah zona bening ya, zona bening yang terbentuk pada setelah inkubasi ya. Nah, zona bening itu kemudian kita ukur ya. Kalau di farmakope yang ideal hambatan yang ideal yang terlihat itu berkisar di 14 sampai 16 milimeter. Ya, seperti itu ya. Jadi misalnya di sini ya untuk baku standar 1 ya dengan dosis 3,2 di sini dilakukan secara replikasi secara 3 kali ya. Jadi 3 kali ya di situ jadi memang sekali pengujian di sini ada 3 cawan. Nah, kemudian ini diulang sebanyak 3 kali ya. Jadi di sini nanti Anda masukkan diameternya ya, kemudian nanti kita hitung ini total ya, ini semua ya dapat diameter rata-rata. Ya, seperti itu. Diameter rata-rata ini semua kita lakukan terhadap standar 2, standar 4, standar 5 dan juga terhadap apa sampel atau yang bahan yang akan kita uji ya seperti itu. Jadi kalau Anda lihat di farmakope nanti ada langkah-langkahnya ya. Anda lihat di halaman 1876 ya. Jadi potensi antibiotik itu dihitung dengan menginterpolasikan ya. Dari satu kurva baku nanti ada hasil kurva baku ya dengan menggunakan metode garis lurus yang telah ditransformasi menjadi bentuk log ya seperti itu. Makanya nah untuk metode potensi antibiotik ini ya ini karena ada penyesuaian data ya jadi diperbolehkan untuk mengevaluasi nilai dosis ini dalam rentang learn atau log ya sehingga hasilnya ini ya mendekati kalau Anda lihat di sini akan mendekati linear ya seperti itu. Nah, jadi tadi langkah pertama setelah Anda dapat ya ini berdasarkan data pengukuran diameter kita lakukan rata-rata ya. Kita lakukan rata-rata kemudian kita cari simpangan baku ya kalau simpangan makanya nanti lebih gampang bikin di Excel aja simpangan baku dari tinggal standar deviasi ya seperti itu. Nah, setelah itu kita cari persen dari simpangan baku relatif. Ya, nah simpangan baku relatif ini ya bisa kita cari ya di sini ada dari simpangan baku ya, kemudian dikali dengan ini rata-ratanya ya kemudian bisa dikali dengan 100%. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah yang untuk pembanding ya. Nah, ini S3 ya untuk pembanding ya. Nah, kemudian yang untuk data dari diameter untuk yang baku ya, ini sama kita cari rata-rata ya, kemudian kita cari simpangan baku dan persen dari simpangan baku relatif ya. Nah, setelah itu ya ini kita cari ya langkah kedua kita lakukan koreksi ya. Kita lakukan rata-rata zona terkoreksi ya, diameter terkoreksi di sini dari mana ya diameter terkoreksi dari sini diameter rata-rata baku ya. Rata-rata baku tadi mana di sini misalnya di sini yang ini ya N ya, ya data baku ya kemudian kita
tambahkan dengan total ya, tambahkan dengan total diameter rata-rata pembanding ini ya. Pembanding ini kita ratakan dulu ya. Kemudian ya kita kurangkan dengan diameter dari ini ya. Oh sebentar ya. Oh ini yang ini pembanding yang ini total diameter rata-rata pembanding dan rata-rata diameter dari pembanding yang ini ya, seperti itu. Jadi ini kita dapatkan rata-rata zona terkoreksi ya. Nanti Anda bisa latihan sendiri ya menggunakan Excel ya. Taunya dari mau kalau masuk yang pengen tahu ya ini hasilnya dari mana, bisa masukkan sendiri ya data ini ya, kemudian bisa dihitung menggunakan Excel ya. Nanti kalau ujian data ini sudah tersedia ya. Kalau ujian itu biasanya data ini sudah tersedia ya, tidak perlu lagi menghitung zona terkoreksi ya. Nah, nanti yang setelah yang Anda perhatikan adalah ini ya, hasil dari persamaan dari kurva baku ya. Jadi kalau sudah dapat zona terkoreksi, nanti kita ini ya bikin persamaan kurva baku ya. Kurva baku ini ada diameternya ya, diameter dalam milimeter ya. Ini sebagai sumbu Y ya, diameternya ini dan dosisnya ya. Jadi dosis ini sebagai sumbu X ya, kemudian kita lonkan ya. Seperti itu kita lonkan. Ya, jadi coba ya kalau misalnya dihapus ya. Ini ya, oh ini udah nggak ini ya. Nah kita lonkan ya, dapatnya ini ya, persamaannya ini. Jadi nanti Anda lonkan sendiri bisa ya ini ya, maksudnya dibikin kurva baku ya. Tapi ini dosisnya dilonkan dulu ya. Dosisnya dilonkan dulu, kemudian dengan sumbu X dan Y ya, tinggal di insert ya. Bisa kan ya? Di sini mana? Nah, ini tinggal pilih ya. Ini misalnya ya. Ini muncul lagi ya, kemudian di titiknya kita klik apa? Trend line ya. Nah, tinggal kita keluarkan ya equation chart dan display dari nilai R-nya ya. Jadi dapat ya sama ini ya. Ini ya. Nah, sudah ya, jadi nanti kalau sudah dapat persamaan ya ini yang harus Anda perhatikan ketika ujian ya. Jadi data yang ini sudah tersedia semuanya ya. Data yang ini sudah tersedia ya. Kalau sudah kan sudah ketemu ini, sudah ketemu kurva ya. Tadi berapa ini R-nya adalah 0,996 ya. Berarti kalau persentasenya adalah yang ini harusnya 0,99 sini 6 ya. 996 kali 100 ya, 0,996 ya, seperti itu. Nah, kalau sudah kita sekarang menentukan potensi sampel ya. Jadi untuk menghitung potensi sampel yang tidak diketahui, rata-ratakan ya ukuran zona baku dan zona sampel pada 3 lempeng yang digunakan ya dengan apa? Dengan melakukan koreksi variasi ya terhadap apa? Terhadap dari hasil ini ya, kurva baku ini ya, seperti itu. Jadi nanti kalau Anda lihat di sini ya, pakai rumusnya ada ini ya, log uji ya, LU ini ya. Jadi ini ada persamaannya ya, LU ini ya. Ini nanti ini merupakan apa? Diameter dari rata-rata yang diameter baku dari data-rata yang terkoreksi yang diperoleh ya, dikurang nilai mana A-nya tadi ya, yang ini yang 9,979 ya, kemudian dibagi dengan yang nilai B ya, kan kalau persamaannya Y sama dengan AB kali X ya, seperti itu. Nah ini sudah ketemu ya, hasilnya adalah log natural ya, ini karena kita dilogkan dulu ya. Hasilnya adalah 1,561 ya, seperti itu. Nah, untuk dosisnya kita apa? Kita antilonkan ya. Dari hasil ini ya 1,561 ya kita antilonkan ya, seperti itu.
kita antilonkan, oh ini harusnya 1, ini ya, coba 561 ya harusnya. Ini belum keganti. 1,561. Hasilnya ada ini ya 4,765 ya. Jadi ini adalah dosis sampelnya ya. Dosis sampelnya di sini ya. Berarti ini kan yang kita nggak kita ketahui. Nah, dosisnya sekian ya. 4,763 ya. 4, ini biasanya dosis itu kan dalam apa? Mikrogram ya. Misalnya dalam mikrogram, ini harusnya mikro ya, karena lambangnya ini mikrogram ya, mikrogram biasanya mikrogram per mili ya. Jadi di sini ini yang kita cari. Nah, ini kan sekarang ketemu berapa di sini 4,763 mikrogram. Nah, ini adalah dosis ya. Ini baru ketemu dosis ya. Makanya nanti Anda harus ngitungnya kalau sudah ada persamaan regresi linear tinggal dimasukin ya data yang dari ini tadi ya. Ini ya. Nih cari LU-nya ya, zona yang terkoreksi tadi dikurang dengan persamaan dari regresi linear ya. Nanti ketemu kemudian dicari dosis sampelnya ya, di antilonkan ya. Kalau di Excel kan pakai apa nih, eksponen ya seperti itu ya, di antilonkan. Nah, ini baru ketemu dosis yang di sini ya. Nah, biasanya Anda perhatikan pertanyaannya adalah berapa potensinya. Nah, kalau ditanya berapa potensinya, nanti kita bandingkan dengan dosis setengah. Ya, seperti itu. Kalau di sini, dosis setengahnya adalah 5. Ya. Jadi, dosis uji dibandingkan dengan dosis setengah 5, ya, dikali 100%. Jadi, potensinya adalah 95,26%. Ya, artinya kalau sudah dapat ini, Anda masih disuruh ambil kesimpulan lagi memenuhi syarat atau tidak. Nanti tinggal dilihat antibiotiknya apa, gitu ya. Misalnya kalau ditanya polimixin, oh dari 95 sampai 105% misalnya, berarti dengan potensi sekian 95% berarti dia masih memenuhi syarat, ya seperti itu. Ya, jadi nanti latihannya bisa ini ya, bisa sambil dimasukkan ya ini biar paham ya, oh ini dari mana ya seperti itu. Mungkin nanti akan saya share juga ya ini untuk Excelnya ya. Tapi untuk ujian data yang ini sudah ada dan Anda nanti diberikan persamaan kurva baku ya. Tapi jangan ngafalin ini, jangan hanya ngafalin angkanya, dilihat karena bisa jadi mungkin diameternya berubah di sini atau rata-rata ya. Yang Anda perhatikan kan ini nanti rata-rata zona terkoreksinya ya. Biasanya ini kan sudah dihitung ya dari diameter zona terkoreksi, kemudian dosisnya kita turunkan ya, dapat persamaan kurva baku ya seperti itu. Makanya nanti untuk dosis ujinya kita antilonkan ya. Setelah ketemu dosis uji baru kita bandingkan ya. Baru kita bandingkan, nah nanti ketemu prosentasi dari potensi antibiotik tersebut ya seperti itu. Jadi Anda bisa lihat juga sendiri dari Farmakopeia untuk di halaman 1876 itu perhitungannya ada langkah-langkahnya ya untuk dalam bentuk latihan ya. Baik, mungkin ini ya cukup dari saya untuk perhitungan ya. Mungkin kalau ada pertanyaan ya mangga ya saya kembalikan lagi ke Bu Mira ya. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Bu Ririn. Baik, dibuka sesi pertanyaan ya, sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya, raise hand nanti akan saya tunjuk ya.